Assalamualaikum Ustaz Dayat. Waalaikumsalam. Oke. Ustaz Dayat, Allah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian untuk nama nggih. Jangan lupa untuk nama Bapak Ibu sekalian terkait Zoom hari ini. Jangan lupa untuk mengubah namanya ketika yang belum mengubah nama asli atau nama panggilan, monggo bisa diubah dulu ataupun pribadi masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung pada pengajian malam hari ini via Zoom. Insya Allah di sini di dalam Zoom sudah ada narasumber kita yang Insya Allah akan menerangkan terkait kondisi terkini di tanah suci dan juga bagaimana terkait fenomena cuaca panas di tanah air untuk kita bersama bisa menyikapi ketika kita nanti pergi umrah pergi berhaji. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama Ustaz Jayadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung Ustaz ya? Jelas ya? Ya. Bismillah. Yang kedua Dr. Dayat. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada Alhamdulillah. Fit. Di mana nih Ustaz? Di rumah Dok? Di rumah. Alhamdulillah. Beliau juga alhamdulillah Dr. Dayat nih sudah baru saja pulang gitu dari beberapa pekan yang lalu gitu dari bimbing haji jamaah kita di Indonesia di tanah air sana. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai pengajian Madrasah Baitullah pada malam pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengantar dari Ustadz kita kepada beliau saya di karyawan waktu dan tempat di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, wabil khusus Dr. Hidayat yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kembali bertemu di dalam Madrasah Baitullah, dan tidak terasa Madrasah Baitullah kita pada pagi hari ini sudah pertemuan yang ke-58. Terima kasih kepada ayah bunda, teman-teman yang rutin dan bergabung dengan antusias ya dari pertemuan ke pertemuan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita yang berbuah kebaikan di hadapan Allah SWT. Kalau kita pernah haji di antara Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dimudahkan bagi kita untuk umrah sehingga bisa kembali mengunjungi tanah suci berkali-kali. Karena kalau haji cukup sekali saja karena masa tunggu yang sangat panjang, dan tentu kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum pernah berangkat haji supaya mereka bisa menunaikannya. Kalau haji ini kita cukup sekali saja. Tapi kalau umroh itu bisa berkali-kali. Kita bisa menjalankan umroh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan itu bisa berkali-kali.
Nah, sahabat sekalian, tentu saja ada perbedaan-perbedaan antara Indonesia, tanah air kita, atau kalau kita berasal dari Sabang sampai Merauke yang bergabung di Madrasah Baitullah ini, ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari wilayah-wilayah Indonesia Timur, dibandingkan dengan Mekah dan Madinah. Tentu ada banyak hal yang berbeda. Salah satu yang berbeda itu adalah suhu atau cuaca. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu yang tahun ini berangkat haji dan sekarang sudah kembali, ini ada Ustadz Ahmad Burhani di Zoom kita kali ini ya, yang juga baru saja pulang dari jamaah haji. Kalau Dr. Hidayat ini tidak saya sebut karena beliau Nah, salat berkali-kali, dulu. sehingga karena beliau berkali-kali maka karena tugas ya, jadi berbeda dengan teman-teman yang baru pertama kali. Nah, bagi yang pertama kali itu banyak yang kemudian pulangnya itu kayak flu, kayak meriang gitu ya. Sebagiannya flu dan meriangnya di sana. Sebagiannya di sananya sehat-sehat saja, tapi begitu pulang sampai tanah air kena flu, meriang gitu. Ya itu manusiawi ya. Nanti kalau dari sisi kesehatannya dijelaskan oleh Pak Dr. Hidayat. Tapi kondisi-kondisi seperti itu bukan hal yang membuat kita menjadi takut untuk ke tanah suci. Kemarin waktu sedang prosesi haji itu marak ya berita-berita di tanah air mengenai betapa ekstrim cuaca panas tahun ini. Kadang-kadang 46, kadang-kadang 48, kemudian sampai mencapai 50, 51, bahkan ekstrim puncaknya mencapai 53. Itu nggak kebayangkan kalau bagi kita orang Indonesia gitu. 53 itu kayak apa gitu. Itu bagi kita orang Indonesia, apalagi yang biasa tinggal di wilayah relatif dingin kayak Batu, Bogor gitu ya, yang relatif dingin hari-harinya. Lalu kemudian harus berada dalam waktu yang cukup panjang di tanah suci itu, waktu menunaikan haji, yang mencapai 53 derajat Celcius. Ya. Ini tentu tidak konsisten tiap hari 53, tapi kadang-kadang saking ekstrim cuacanya itu sampai 53. Jadi kalau saya bayangkan 53 derajat itu ya, kalau kita ambil air misalnya dari keran gitu ya, kita jalan sembarangan dimanapun di wilayah-wilayah yang panas itu 53 derajat itu. Saya ambil air pakai gelas dengan suhu yang 53 derajat itu, saya celupin teh celup itu sudah jadi teh celupnya. Jadi nggak kebayangan bagi kita bangsa Indonesia. Nah, jadi maraknya berita-berita kemarin itu termasuk sekian orang meninggal dunia karena cuaca ekstrem panas itu. Nah, kadang-kadang menimbulkan suasana kekhawatiran. Misalnya yang akan berangkat tahun depan, gimana ya nanti kalau panasnya kayak begitu gitu. Misalnya bagi jamaah yang sudah sepuh, terus kemudian ini keluarganya khawatir, wah itu tahun depan jangan-jangan suasana panas ekstrim kayak begitu. Jangan-jangan lah ini jangan-jangannya menjadi kadang-kadang itu semacam hambatan ya untuk berangkat haji atau umroh gitu. Nah, oleh karena itulah Madrasah Baitullah kali ini kita akan mengupas itu, teman-teman sekalian. Kita akan mengupas bagaimana apabila kita berangkat haji atau umroh, dan ternyata qadarullah di sana kok mendapati cuaca ekstrem yang cuaca panas yang ekstrem misalnya ya, seperti kemarin itu. Lalu apa saja tips-tipsnya? Nah, jadi hari ini kita ngaji bareng dengan Ustadz Dr. Hidayat Nugroho. Beliau petugas kesehatan haji, sehingga beliau mengetahui satu sisi beliau adalah dokter, sisi yang lainnya beliau berkali-kali haji. Jadi ini sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan edukasi kepada jamaah sekalian. Ini kalau yang hadir mungkin saja punya anggota keluarga, apakah ayahnya atau ibunya atau saudaranya yang sudah sepuh misalnya ya, mau berangkat haji tahun depan, atau misalnya mau melaksanakan umroh pada bulan-bulan ini misalnya ya, karena sekarang sudah mulai dibuka kembali umrohnya setelah kemarin libur
haji itu. Itu apa yang dipersiapkan sebelum berangkatnya kayak apa, nanti waktu di sana kayak apa, dan sepulangnya lagi kayak apa. Karena ada banyak yang di sana sehat-sehat saja waktu haji, pulangnya meriang-meriang karena perubahan cuaca, ya, karena penyesuaian dan seterusnya. Nah inilah jangan sampai menjadikan kekhawatiran berlebihan. Jangan sampai menjadi semacam ketakutan gara-gara berita-berita mengenai banyaknya orang meninggal dunia di saat haji kemarin yang suhunya mencapai 50 derajat lebih, yang itu sangat ekstrim bagi bangsa Indonesia yang tidak pernah mendapati suhu sepanas itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rutinnya setiap Sabtu pagi, yang ini sudah pertemuan ke-58 tidak terasa, dan pada pagi hari ini spesial banget karena Ustadz Dr. Hidayat ini baru saja pulang dari haji. Mudah-mudahan nanti beliau mendoakan kita semuanya di akhir sesinya, karena sepulang dari Tanah Suci doanya masih terikat ya dengan kondisi Tanah Suci itu, sehingga akan makbul untuk kita semuanya. Terima kasih Dr. Hidayat telah berkenan hadir dan membersamai kami semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Aji. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Yadi yang telah memberikan pengantar singkat di pagi hari ini. Insyaallah kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Rasulullah. Di sini alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan dibersamai langsung oleh Dr. Hidayat yang akan menceritakan tentang kondisi di sana dan isu terkini yang terkait banyaknya jamaah kita di Indonesia yang meninggal karena cuaca panas dan cuaca ekstrim. Kalau saya lihat kutip di CNBC, itu riwayatnya terburuk itu sejak kapan? Sejak di tahun 2015 itu ada sekitar 3 ribuan jamaah yang meninggal karena cuaca ekstrim. Terus untuk saat di tahun 2024 ini ada sekitar 550 jamaah yang dikabarkan meninggal di Tanah Suci karena akibat cuaca ekstrim. Benar berita itu, dan bagaimana ketika di cuaca ekstrim di sana, ketika kita beruntung ataupun kita akan haji, bagaimana kita menyikapinya, nah, insya Allah akan langsung diterangkan oleh kita Hidayat kepada beliau waktu tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu suara bisa didengar dengan baik ya. Bagus, bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat-sahabat Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada pagi yang sejuk ini, sejuk berembun. Biasanya kalau di sana pagi hari itu anget tidak berembun. Ya. Tapi kalau di sini sejuk dan berembun. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, ya. Kemarin barusan saya pulang dari melaksanakan ibadah haji dan alhamdulillah sampai sekarang juga belum menjadi keripik ya, artinya masih seger ya, dan paru-parunya juga masih paru-paru basah ya, bukan keripik paru.
Karena ada pasien yang bertanya pada saya, Pak Dokter, saya batuk-batuk ini apakah saya paru-paru basah? Saya bilang, oh iya basah sekali. Dia kaget, loh kenapa berbahaya atau tidak? Yo tidak, memang paru-paru itu tempatnya darah, dikasih oksigen. Ya, kalau kering namanya keripik paru. Nah, langsung sembuh dia. Kemudian, Kemudian, baik, dibantu slide-nya ya. Yang pertama akan saya sampaikan sedikit tentang pengantar dulu, karena ketika kita mau memasuki kondisi apapun, situasi apapun, baik itu kering, basah, baik itu di hutan basah atau di padang sahara, maka yang paling berpengaruh itu adalah diri kita sebenarnya. Ya, jadi sering saya sampaikan kalau di ruang ya yang di Saudi itu pasti ber-AC, tetapi sesungguhnya AC itu yang paling menyejukkan itu AC yang datang dari dalam diri kita. Karena sering terjadi ya, kalau kita berhaji itu bertiga atau berempat itu dengan mbah-mbah itu yang tidak tahan AC dia, ya. Sehingga dia maunya AC-nya dimatikan. Sementara kita mungkin anak muda ya, itu maunya dingin sejuk. Sehingga kalau ini menjadi masalah ya 40 hari, kamar itu menjadi neraka. Ya, tetapi kalau kita kemudian bisa menyesuaikan diri, ya sedikit kemudian mencapai titik kesepahaman, ya misalnya kita lihat saja kalau mbahnya itu sudah tidur ya toh, kita hidupin AC-nya. Kalau dia sudah mulai kedinginan, kita matikan. Itu 2 hari, itu si mbah-mbah itu sudah bilang, "Le, AC-nya kurang dingin, Le." Nah, gitu. Karena tubuh ini beradaptasi dengan sangat-sangat baik. Itu selanjutnya kehidupan kita 40 hari itu akan menjadi kehidupan yang penuh keindahan. Ya. Oke, slide berikutnya. Jadi ibadah haji ya, itu merupakan kegiatan jasmaninya itu luar biasa, ya, dan juga rohani. Nah, ini ada titik di lingkungan baru dalam waktu yang cukup lama. Kadang-kadang kita bisa melakukan kegiatan itu dengan enjoy, mungkin di lingkungan yang memang menjadi lingkungan kita, ya, sehingga waktu yang cukup lama pun tidak menjadi bermasalah, ya, sehingga nanti ini akan kita kupas. Sementara dambaan calon haji itu lancar, kembali, selamat dan mabrur, ya. Sehingga saya sampaikan dari sisi medis sering bahwa ya diusahakan ya, haji itu pulang dan pergi ya, pergi ke tanah suci dengan vertikal, pulangnya juga dengan vertikal ya. Jangan pergi vertikal, pulang horizontal gitu. Ya, itu nggak menarik banget gitu ya. Jadi kegiatan lancar, kemudian selamat dan mabrur. Ya, slide. Ya, jadi ini yang saya sampaikan tadi, ini sangat penting ya persiapan ini. Jadi persiapan itu adalah yang pertama, jujur itu adalah mengukur kemampuan fisik. Nah, di letak ini banyak sekali kadang-kadang kita itu yang nyun sewu, kita itu nggak jujur. Atau
cilike rada ngapusi atau yang gedenya mungkin ngapusi dan ngawur gitu ya. Ya. Misalnya begini, kita ditanya, "Kamu sehat nggak?" "Wah, sehat-sehat saja saya." Lah parameternya apa? Sudah diperiksa apa enggak? Gini dan begitu. Sudah check up enggak? Enggak. Lah terus dia ngomong sehat itu dari mana? Mungkin dari perasaan. Perasaan saja bisa berdiri, bisa kemudian duduk dan lain. Ternyata enggak, ya. Ternyata bahwa mengukur kemampuan itu harus kita cek nanti, ya. Sehingga di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada yang istilahnya istitoah di dalam bab kesehatan. Dan kebijakan pemerintah yang kemarin itu istitoah dulu, baru pelunasan. Ya. Kalau yang dulu-dulu itu orang bisa melunasi dulu, baru kemudian pemeriksaan kesehatan. Kalau yang kemarin enggak, sudah mulai diperiksa dulu. Walaupun haji-haji tahun-tahun ini itu masih pada priority jamaah-jamaah lansia, ya, sehingga hajinya itu tagnya itu adalah haji ramah lansia, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Wonderful Umroh, ya Madrasah Baitullah yang berbahagia. Disinilah kita harus jujur mengukur kemampuan, itu yang paling baik, ya, sehingga nanti betul-betul kita akan bisa ketahui sebenarnya kita itu mempunyai penyulit apa toh, ya. Sehingga sering saya sampaikan bahwa hadirkanlah diri kita itu paling baik, ya, di hadapan Allah nanti, ya. Menghadirkan semuanya yang baik, paling baik di dalam perjamuan di Haramain itu, ya. Sehingga apa yang terbaik, ya sangu kita, sangu yang terbaik, ya, termasuk sangu yang paling utama yaitu ketakwaan kita. Selain itu semuanya juga harus kita hadirkan yang terbaik. Sehingga kalau ada masalah, misalnya masalah kesehatan, baik dari sejak kepala, pundak, lutut, kaki, gigi, dan lain-lain, itu kita selesaikan sejak sekarang. Ya, kita selesaikan sejak sebelum orang itu berangkat ke Baitullah. Ya, jadi sehingga ketika dia berangkat ke Baitullah, dia akan membawa fisik yang paling baik, ya. Karena kesehatan jasmani itu adalah untuk kesempurnaan juga ibadah haji. Ya, jadi ya tidak lucu juga ketika orang berbondong-bondong ke Masjidil Haram, kita sakit gigi di dalam kamar, ya. Jadi ketika mereka semua melakukan ibadah baik wajibnya, sunahnya, kemudian kita hanya nongkrong-nongkrong karena berbagai permasalahan-permasalahan jasmani. Baik, slide. Iya, aspek fisik yang berhubungan dengan kesehatan ini biasanya yang pertama adalah perjalanan udara yang cukup jauh, ya. Jadi ini faktor ketinggian juga mempengaruhi, kemudian juga cukup lama, ya, bagi Bapak Ibu yang jarang melakukan perjalanan yang lama ini cukup membuat tubuh ini menjadi kadang-kadang tidak fit, ya. Entah itu ada jet lag, entah itu ada pusing, entah itu ada mabuk udara dan lain-lain, ya. Dan di dalam pesawat juga tidak selalu nyaman, ya.
senyaman-nyamannya memakai kelas bisnis atau first class juga kadang-kadang kita juga terbatas, ya. Jadi mobilitas kita terbatas dan lain-lain. Kita tidak akan tetap saja di first class itu kita tetap saja tidak bisa membuka jendela pesawat, ya. Jadi kalau di rumah kita bisa buka, lihat rumput, lihat kambing dan lain-lain. Ya, oke. Next. Ya, nah ini kondisi alam. Kondisi alam ini seperti tadi di dalam pembukaan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi. Sengatan matahari itu memang walaupun tidak sepanas sengatan tawon Vespa, ya, tetapi cukup kemetak, ya. Jadi kalau kepala kita biarkan terbuka, kemudian terpapar matahari, itu bisa dibayangkan. Biasanya saya sajadah itu saya celupkan air, ya, kemudian berjalan sampai di dalam masjid itu sudah kering, ya. Nah, itu boleh dibayangkan karena panas dan juga angin yang kering, ya. Jadi kelembabannya itu rendah. Kemudian juga debu pasir. Ya, jadi debu pasir ini kadang juga akan bisa mengganggu, ya, saluran pernafasan kita, ya. Kemudian kebiasaan dan budaya yang berbeda, ya. Jadi ketika kita di sana, ya, nanti kadang-kadang ketika ada askar agak teriak itu bagi jamaah yang tidak terbiasa mendengarkan perkataan yang agak keras, ya, itu jadi mungkin kaget juga ketika disuruh tahal, ya, kemudian disuruh dipanggil dengan haj, itu mungkin agak nggak enak juga. Nah, ini kebudayaan, kebiasaan yang berbeda. Ini mempengaruhi juga, ya. Bagi yang tidak biasa bisa loro hati itu nanti. Tidak loro motor atau loro weteng, tapi kadang-kadang loro hati. Kemudian kepadatan manusia yang tinggi, ya. Bisa kita bayangkan betapa kerumunan orang yang begitu banyak, ya. Ya, ini memang nanti akan kita lihat titik yang paling krusial itu adalah ketika di pelaksanaan ibadah haji yang meliputi mulai dari tarwiyah, ya, di Mina, kemudian wukuf dan Musdalifah ke Mina lagi, ya. Itu betapa kepadatan manusia yang begitu tinggi, kemudian fasilitas juga tidak seperti di hotel. Nah, ini akan di sebagian jamaah itu menimbulkan suatu permasalahan yang tersendiri. Oke, kemudian bagaimana kemudian kita mencoba mensikapi dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, ini tidak saya tuliskan. Biasanya saya menyampaikan bahwa ya, H itu haji itu, ya. Akronimnya hanya itu haus, ya. Artinya begini, jadi jangan sampai ketika kita berada di Haramain, baik di Makkah atau Madinah, kita itu merasa haus, ya. Kalau di Yogyakarta di sini atau mungkin di Pulau Jawa, ya, atau mungkin di Indonesia pada umumnya, itu kita haus tidak masalah, ya. Karena di sana ada yang tidak kita ketahui bahwasanya penguapan dari tubuh kita itu begitu tinggi, ya. Sehingga apa? Disinilah kita jangan sampai kemudian alarm kita yang namanya haus itu berbunyi, ya.
Jangan sampai yang namanya haus yang merupakan alarm dari kekurangan air itu berbunyi. Ya, sehingga selalu saya sampaikan keluar dari ketika bangun tidur minum, keluar dari hotel minum, masuk ke masjid minum, keluar dari masjid minum, masuk ke hotel lagi minum. Iya. Jadi itu harus dikerjakan, ya. Jadi air ya. Jadi kalau sudah sampai haus itu agak bermasalah. Sudah mungkin 20-an tahun ya saya wirawiri itu juga punya pengalaman juga ya untuk haus itu jangan disepelekan. Sebab saya sendiri ya, tapi ini jangan ngomong-ngomong ya, karena nggak ada yang tahu ya. Saya kasih tahu, saya pun pernah sekali mengalami dehidrasi. Begitu haus itu jadi gelap dan ketika waktu itu pernah saya sholat Jumat itu tahu-tahu hitam dan apa yang terjadi? Ternyata pingsan walaupun kemudian bisa bangun lagi. Ya, ya. Jadi itu karena apa? Mungkin karena kesibukan kita, karena istilahnya ngopeni uang, kemudian kita agak lupa dengan diri kita sehingga alarm haus itu kemudian jadi terlampaui. Ya, jadi kemudian A-nya itu ya, haji, haus, A-nya air. Jadi kemanapun bawalah air. Ya, jadi oleh karena itu di tas haji yang sekarang, di tas paspor itu ada tempat airnya. Ya, itu kelihatannya baru tahun ini, yang kemarin-kemarin nggak ada dan nggak cukup besar. Ya, sehingga air itu harus kemanapun membawa air. Ya, ya kalau onto itu minum kemudian bisa 2 ember, 3 ember dan menyimpan air. Masalahnya kita tidak cukup besar itu ya, gastro kita atau perut kita untuk menyimpan 1 ember, itu masalah kalau kita nggak membawa cadangan air ya, sehingga selalu saja sediakan cadangan air. Air itu harus bawa ya. Dan ketika habis harus diisi lagi. Ya, entah itu botol, entah itu tumbler dan lain. Ya, harus bawa air. Kemudian juga untuk mensikapi kondisi yang demikian itu kita jaga. Ya. Haji itu J-nya itu adalah menjaga semuanya, menjaga aktivitas kita. Ya aktivitas itu bisa aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas yang psikis jelas kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, jelas karena memang jauh-jauh puluhan ribu kilometer meninggalkan mungkin kesenangan anak istri, meninggalkan kerjaan dan lain-lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa men-setting bahwa diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi tapi banyak yang lupa juga ya. Ada yang kadang-kadang banyak nge-game-nya, banyak nge-YouTube-nya, banyak begininya dan begitunya. Nah, makanya menjaga aktivitas ya psikis ini penting ya. Kemudian menjaga aktivitas fisik. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya, sehingga istirahat itu merupakan suatu pola yang harus teratur. Ya, harus teratur. Karena di samping kegiatan rutin kita ke masjid, ya, apalagi kalau di jamaah Indonesia ya, mohon maaf bahwa hotelnya itu biasanya memang agak jauh dari Masjidil Haram ketika kita di Makkah Al-Mukarram. Ya, sehingga kita butuh waktu untuk prepare ya, untuk naik bis sholawat. Belum nanti dari terminal masuk ke dalam masjid itu juga ada waktu juga ya. Kalau yang di terminalnya Syed Amir itu
ya sekitar 10 menit baru nanti sampai di masjid. Ya, kalau yang dari Al-Jarwal lebih dekat lagi. Ya, tapi menjaga kondisi fisik dalam artian istirahat ini sangat penting. Ya, ya rata-rata kadang-kadang ini terlalaikan. Ya, begitu dari masjid sampai di hotel, kemudian banyak waktu-waktu yang justru terbuang menjadi sia-sia, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau ini digunakan untuk lebih ke istirahat. Ya, jadi ini sangat penting, ya. Jadi menjaga sesuatu, ya. Kemudian juga kita juga harus istiqomah nih, ya. Lama ini, ya. Lama, ya. Jadi entah dia ada di gelombang 1 bagi jamaah Indonesia, yang artinya kita akan menuju Madinah dulu, ya, dan beribadah di Masjid Nabawi, ya, sekitar 8 hari atau 7 hari atau 9 hari, kemudian menuju ke Makkah, atau gelombang 2 yang kita langsung menuju Makkah Al-Mukarramah dulu, kemudian baru nanti ke Madinah. Ini cukup lama waktunya, ya. Saya kemarin itu 42 hari, ya, lama. Ya, kalau plus sekarang juga banyaknya suatu paket yang 30 hari, dan jadi cukup lama. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sahabat dari Madrasah Baitullah, nah ini penting, ya, penting untuk kita laksanakan, ya, sehingga sebenarnya ketika secara fisik dan psikis itu beres, itu kondisi apapun bisa kita lampaui kok, ya. Jadi jangan kemudian wah betapa panasnya, ya. Tidak, ya. Ketika hati kita itu cukup dingin, ya, dan fisik kita juga cukup terlatih, maka hal itu akan bisa kita nikmati dengan baik, ya. Bisa kita haji itu bisa kita, atau umroh itu bisa kita laksanakan dengan begitu menyenangkan dan mengembirakan, ya. Jadi bukan sesuatu yang merupakan suatu siksaan, ya, karena betapapun bahwa kita mendekat kepada Allah itu akan menjadi tenang, ya, dan itu bagi fisik kita itu sering-sering menimbulkan suatu kekuatan yang luar biasa, ya. Misalnya di dalam melontar jumroh, saya juga kadang-kadang tidak membayangkan. Jadi kemarin itu kita mendapatkan kemah di Mina itu sekitar 4,5 kilometer dari Jamaah, sehingga pulang balik itu 9 kilo. Ya. Itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh juga kuat, ya. Jadi dia kuat di dalam melaksanakan pelontaran jumroh sejak tanggal 10 jumroh Aqobah, 11, 12, 13 jumroh Ula Wusta Aqobah itu mereka bisa melaksanakan dengan baik, ya. Walaupun usianya sudah 70 tahun, 65 tahun, bahkan 75 tahun ada, ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak lain dan tidak bukan karena semangat yang begitu besar di dalam menyempurnakan ibadah itu, ya. Dibarengi juga tentunya, ya,
sejak di tanah air itu kalau manasik saya selalu menyampaikan akan pentingnya tak terlibat latihan-latihan yang ini semua akan bisa mendukung dari kelancaran ibadah nanti di tanah suci. Ya. Saya rasa itu Bapak Ibu, rekan-rekan dari madrasah Baitullah yang berbahagia, kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, monggo ya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Masya Allah, jazakallah khair pada Ustaz Hidayat terkait penyampaian materi pada pagi hari ini. Tadi ada beberapa kisi-kisi solusi ya terkait bagaimanapun kita menyiapkan kondisi ketika kita umroh atau haji saat masa panas di Arab sana gitu ya. Jadi yang sudah diterapkan adalah dari haji itu sendiri gitu ya. Hak itu terkait hak itu selalu haus gitu. Ketika cuaca panas pasti pasti akan merasakan haus, haus dan harus menyiapkan itu air. Harus selalu membawa air. Terus J-nya itu menjaga psikis ataupun fisik kita tetap segar. Terus I-nya adalah istiqomah. Kita harus tetap istiqomah karena haji itu lama dan ada yang 40 hari, ada yang 30 hari gitu. Nah, itu perjalanan yang lama ataupun umroh juga kan ada yang 9 hari, 12 hari, 14 hari gitu. Ini membutuhkan keistiqomahan terhadap apa perbuatan kita gitu ya bisa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sama madrasah Baitullah. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin tanyakan terkait materi pada pagi hari ini, monggo bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa raise nanti kami akan arahkan untuk bisa berinteraksi. Sebelum sesi tanya jawab, ada informasi terkait Wonderful Umroh. Yang pertama adalah program umroh. Program umroh kami mulai di harga 25 jutaan, mulai dari bulan Juli sampai bulan Desember 2024. Program haji juga ada haji khusus yang daftar sekarang bisa berangkat 7 sampai 8 tahun lagi, dan spesial haji Peroda yang daftar sekarang berangkat tahun depan insya Allah akan dibersamai oleh saya kita karyawan. Kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Kami juga menyediakan dana talangan, deposit haji dan umroh dengan program umroh dulu bayar kemudian. Wonderful Umroh juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh dengan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta bisa berangkat umroh ataupun haji gratis. Mari wujudkan niat kebaikulah gitu, Bapak Ibu semua yang kita berikhtiar untuk menjalankan niat rukun Islam yang ke-5 ini. Dengan minimal store 100.000 dengan bentuk sungguh hati akan mendapatkan syal umroh yang bisa dipajang agar selalu ingat kebaikullah. Mari bergabung bersama keluarga umroh karena bersama Wonderful Umroh semua bisa bertahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo jika ada yang tanyakan pada Ustaz kita, apakah ada? Monggo bagi Bapak Ibu. Kalau belum ada, Ustaz izin tanya Ustaz terkait Monggo. info yang terkini gitu terkait jamaah haji yang banyak meninggal gitu ya saat kita nanti itu apakah benar? Jadi untuk yang meninggal itu biasanya kena heat stroke ya. Jadi kondisi yang
yang panas ya, dan kemarin kalau yang memang saya lihat ya, yang saya lihat itu dari negara Mesir itu agak beberapa ya. Jadi ketika hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah pas pelontaran Aqobah itu ya, karena memang beberapa tidak mungkin kurang ya dari tendanya sehingga terpapar langsung matahari sehingga terjadi heat stroke dan dehidrasi begitu, Pak. Oh, tuh. Banyak Ustaz yang seperti itu, Ustaz. Kalau untuk banyak dan tidaknya itu kebetulan kemarin saya tidak mengikuti ya secara angka ya. Cuma ada beberapa ya yang kita lihat itu di beberapa ruas ya. Ya, tetapi kalau dengan perhitungan dari sekian jumlah jamaah menurut saya juga tidak banyak ya, ketika dulu juga saya pernah mengalami ketika terjadi peristiwa terowongan atau di Mina atau Jamarot itu saya tahu persis itu memang cukup banyak ya korbannya. Oh, Demikian. siap, Ustaz. Wah, itu nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo bagi yang lain jamaah sahabat-sahabatullah yang ingin menanyakan terkait materi pada pagi hari ini kepada Ustaz Dayat, monggo dipersilahkan. Mau ditulis di kolom komentar, monggo, ataupun flash nanti saya akan untuk on cam. Ustaz, berarti berapa hari Ustaz, Ustaz, di sana? Dari Saya berangkat di sana sampai pulang 42 hari. 42 hari. 42 hari. Oh, Iya. jadi dari kloter pertama Ustaz. Enggak. Saya di kloter 53. Oh, kalau kloter pertama itu berapa hari? Hampir sama, hampir semua. Hampir semuanya 42 hari. Ya. Oh. Ini Ustaz ada yang bertanya, salam dari Ibu Ria. Yeah. Assalamualaikum, Ibu bertanya bagaimana upaya pencegahan stroke? Jadi kalau heat stroke itu karena paparan panas yang berlebihan ya. Jadi kita harus memberikan tutup ya untuk terutama kepala kita ya. Ya, jadi misalnya bisa payung ya. Kalau makanya kemarin itu banyak peristiwa itu ketika di Arafah ya, di Arafah. Setelah Arafah ya. Di mana di situ kalau laki-laki kan tidak boleh menutup kepalanya juga ya toh. Di samping bahwa di beberapa wilayah itu kekurangan dalam artian tenda ya, ada yang di luar tenda ya, sehingga panas terik matahari itu akan terpapar secara langsung ya, sehingga untuk mengatasi ini ya paparan langsung terhadap sinar matahari dikurangi, dan juga seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kecukupan air itu jangan sampai kita mengalami sampai alarm haus itu berbunyi ya. Jadi kalau boleh diistilahkan dengan dulu ada sapi gelonggongan itu ya, kita itu digelonggong dengan air terus ya sampai
tidak banyak, tapi banyak sekali karena kebutuhan akan air itu jadi memang banyak sekali. Ya, itu boleh. Ya, jadi seperti itu. Kalau heat stroke ya kita harus melindungi dari sengatan panas yang langsung, yang direct. Begitu. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari itu berarti kita harus siap-siap bawa payung atau penutup yang bisa menutupi kepala kita gitu, terutama bagi jamaah laki-laki yang ketika jamaah sudah berniat berihram tidak boleh menutup bagian kepalanya, berarti kita bisa membawa payung dan kita bisa membawa air yang banyak. Ya, sehingga di waktu-waktu tawaf itu juga banyak yang pakai payung ya. Ketika musim panas seperti itu, pada jamaah biasa tawaf juga memakai payung. Ya, jadi. Dan sepertinya kalau kita di TikTok ataupun di Instagram ada payung ya yang bisa dipasang di pundak gitu, terus bisa menutupi kepala kita gitu. Nah, ini salah satu solusi untuk mengurangi stroke juga gitu. Baik, monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa tanyakan ke narasumber kita. Jika belum ada, ketika nanti ada pertanyaan di Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti dari awal sampai akhir acara pagi hari ini, bisa ditulis di grup, bisa nanti disampaikan ke kami, insya Allah kita akan coba bantu untuk bisa menjawabnya. Sebelum acara sesi selanjutnya, yaitu penutup, ada doa. Monggo bisa memberikan doa sebelum kita mengakhiri acara pendapat hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Hidayat yang telah membersamai kita di pemateri pada pagi hari ini di ibadah Safaitullah yang ke-58. Insya Allah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti ibadah Safaitullah dari season pertama hingga season pada pagi hari ini ke yang 58. Kami ucapkan banyak terima kasih atas istiqomahnya, dan diharapkan bagi Bapak Ibu juga mengajak saudara-saudara yang lain untuk bisa bergabung ke dalam madrasah Safaitullah, karena insya Allah kita akan memberikan materi-materi yang insya Allah guna bagi Bapak Ibu semua terkait persiapan kita ke tanah suci. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak merasa kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kepada Bapak Ibu semua yang telah membersamai dari awal hingga akhir acara pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan saya ucapkan kepada narasumber kita, saya Karyawan dan Ustaz Hidayat yang telah memberikan kita pencerahan pada pagi hari. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri Madrasah Safaitullah pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah wa حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق